Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kampus manajemen bersama Anggono Raras. Pada kesempatan ini kita akan diskusikan tentang strategi meminang Sinta. Merupakan judul yang cukup menggelitik karena Sinta itu bukannya gadis manis istrinya Rama, tetapi Sinta itu adalah Science and Technology Index. Selanjutnya kita akan mencoba mengetahui tentang networking artikel ilmiah. Jadi pada tampilan ini terlihat ada 5 kotak. Kotak pertama adalah proposal penelitian. Proposal penelitian ini merupakan usulan penelitian kita yang kita kirimkan ke SimLitTabmas atau Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kemudian di SimLitTabmas ini proposal kita akan dievaluasi oleh reviewer. Kalau masuk, maka SimLitTabmas kita ini akan mendapatkan hibah. Proposal kita ini akan mendapatkan hibah dari pemerintah Indonesia. Selanjutnya, SimLitTabmas ini akan kita kirim ke satu jurnal terindeks yang masuk di dalam Sinta. Sinta itu tadi sudah disebutkan adalah satu susunan atau jadwal atau daftar untuk membuat ranking suatu jurnal di Indonesia, di mana Sinta tadi merupakan singkatan dari Science and Technology Index. Kemudian kita sedikit kembali ke awal lagi bahwa proposal penelitian tadi merupakan proposal yang dibuat oleh peneliti. Data dukung dari proposal penelitian itu dapat kita ambil dari Garuda. Garuda itu singkatan dari Garba Rujukan Digital, di mana Garuda ini dapat terhubung secara elektronik melalui satu link baik ke SimLitTabmas, Sinta maupun ke Arjuna. Jadi di Garuda ini adalah merupakan database jurnal yang dikelompokkan berdasarkan kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh Garuda. Kemudian kita masuk setelah di Sinta, maka akan dievaluasi jurnal penelitian kita atau artikel kita di dalam Sinta. Nah, jadi kita sendiri masuk ke Sinta itu tidak secara langsung, tetapi kita masuk ke jurnal-jurnal yang ada di dalam Sinta.
Kemudian dari mana akreditasi Sinta, jurnal yang ada di Sinta? Itu berasal dari Arjuna. Arjuna itu adalah akreditasi jurnal nasional. Jadi lembaga perguruan tinggi atau lembaga penelitian itu akan menjadi satu akreditasi jurnal mereka ditentukan oleh Arjuna, di mana di dalam Arjuna tadi menentukan ada S1 sampai S6. Jadi paling tinggi S1, yang paling rendah S6. Nah, data-data yang ada di jurnal ini itu dapat diakses Garuda. Dapat diakses Garuda. Atau Garuda mengambil dari jurnal itu, ada linknya. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan diskusi kita, yaitu kita masuk ke Sinta. Tadi sudah disinggung di depan, Sinta itu bukan istrinya Rama dalam pewayangan, tetapi Sinta itu singkatan dari Science and Technology Index. Tetapi di sini memang mempunyai logo Sinta di dalam pewayangan, yaitu istrinya Rama. Jadi manifestasinya itu adalah Sinta istrinya Rama. Baik, kita lanjutkan. Sinta saat ini selain ada di website, tetapi sekarang sudah dapat di-upload di dalam Android. Isinya sama dengan yang ada di web, tetapi arsitekturnya atau bentuk tampilannya berbeda. Di dalam Sinta Mobile aplikasi tadi, ini ada memuat tentang kinerja peneliti. Kemudian jurnal, institusi, iptek, dan penulis jurnal. Jadi sama lengkap daripada kita buka laptop, kita juga bisa melihat di HP kita. Selanjutnya kita akan melihat number of journal by Sinta Score. Jadi di dalam Sinta Score tadi itu ada namanya S1, S2, S3, S4 sampai S6. Nah, ini merupakan laporan tahunan di mana untuk kategori S1 itu jumlahnya paling kecil, yaitu 2%. Di dalam gambar diwujudkan di dalam grafik donat itu yang berwarna hijau, seperti yang terlihat di dalam layar. Kemudian dilihat persentasenya hanya 2%. Sementara yang paling kecil kedua yaitu S6 yang warnanya merah, hanya 4%. Jadi rata-rata orang yang masuk ke S1 itu adalah untuk kualifikasi atau kualitas paling tinggi atau kelas A. Nah, sementara yang paling rendah adalah S6. S6 itu 4%.
Sementara yang S2 15%, kemudian S3 20%, yang paling banyak adalah S4, yaitu 33%. Jadi para peneliti itu berkisar pada S3 sampai S5. Ibarat kata, kalau S6 ini kenapa tidak diraih? Karena ini merupakan hal yang kurang berpengaruh, S6 itu. Kalau mulai berpengaruh adalah mulai S4 ke atas. S4 ke atas. Maka di sini akan menjadi tingkat kesulitannya semakin tinggi. Kenapa semakin tinggi? Karena yang mengindeks mereka adalah bukan nasional saja, tapi sudah internasional. S1, S2, itu sudah internasional. Rekan-rekan mahasiswa, kita akan coba menjelaskan tentang pengertian S1 sampai S6. S1 itu adalah artikel atau jurnal yang sudah terindeks Scopus atau akreditasi melalui Arjuna. Arjuna itu adalah akreditasi jurnal nasional dengan nilai di atas 84. Jadi akreditasinya A. Kemudian S2 adalah akreditasi melalui Arjuna dengan nilai 70 sampai 84,9. Jurnal yang sudah terakreditasi LIPI dan sesuai dengan tata kelola akreditasi jurnal elektronik. Jadi kalau kalian ingin mendapat reputasi, maka pilihlah jurnal artikel Anda kirim ke jurnal yang sesuai yang diinginkan. Jadi kalau untuk memperoleh 2 bisa juga cari jurnal yang di akreditasi LIPI, kemudian yang mempunyai tata kelola akreditasi jurnal elektronik. Begitu pula dengan yang terakreditasi oleh Arjuna. Kemudian S3 mendaftar di Arjuna dan dilakukan evaluasi dengan nilai 60 sampai 69,9. S4 itu mendaftar di Arjuna dan dilakukan evaluasi dengan nilai 50 sampai 59,9. Sedangkan S6 mendaftar di Arjuna dan dilakukan evaluasi dengan nilai 40 49,9. S6 mendaftar di Arjuna dan dilakukan evaluasi dengan nilai 30 sampai 39. Jadi kalau artikel Anda sudah bisa masuk di jurnal S6, S5, S4, S3, S2 atau S1, itu artinya artikel Anda itu sudah masuk di dalam
kategori yang Anda kirimkan. Jadi Anda tidak perlu berpikir artikel saya itu nilainya berapa. Kamu sampaikan aja, dikirim ke jurnal yang sesuai dikehendaki. Kalau diterima artinya sudah masuk level itu. Tapi kalau belum diterima, bisa juga masuk ke yang level lebih rendah. Begitu. Kemudian saya ingin menampilkan contoh sertifikat. Jadi ini adalah contoh sertifikat daripada jurnal nasional. Jurnal nasional. Di sini tadi disebutkan yang ada S1 sampai S6. Di sini contohnya adalah terakreditasi peringkat 2. Jadi kalau Anda atau kalian mengirim ke jurnal ini, maka jurnal Anda akan termasuk jurnal peringkat 2 atau S2. Kemudian kita lanjutkan di dalam Sinta itu juga menerbitkan adanya top 15 author. Jadi 50 authors selama 2017 sampai 2019. Jadi ada 50 penulis yang aktif selama tahun 2017 sampai 2019. Di sini mulai dari nomor peringkat 1 sampai peringkat 50. Peringkat 50. Kemudian kalau kita pengen tahu namanya, ini peringkat 1 itu adalah Agus Sudaryanto dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, ini masih muda belia, sementara yang di top 50 adalah Herman Mawengkang dari Universitas Sumatera Utara. Jadi sini bergabung mulai dari yang tua sampai menurun ke yang muda. Jadi bergabung. Jadi marilah para peneliti dapat orang yang tentunya orang yang masuk di sini adalah orang-orang yang mendapatkan hibah. Jadi bisa berhidup dengan ilmu penelitiannya, kegiatan penelitiannya. Kita lanjutkan lagi. Di dalam Sinta juga menentukan academic rank dari Sinta. Di sini disebutkan mulai dari yang tidak diketahui kegiatannya sampai adanya tenaga pengajar. Di situ di ranking. Ada profesor, ada penata komputer muda, segala macamnya. Selanjutnya, di dalam Sinta juga ada termuat dokumen in Scopus. Jadi, lembaga-lembaga penelitian yang ada di kampus-kampus itu mengirim dokumennya di Scopus. Kita tahu Scopus sudah pernah saya diskusikan, bisa dicari. Itu yang tertinggi adalah UI di tahun yang ini ya, sekarang ini. Kemudian yang paling rendah UNS. UNS. Jadi di situ terlihat ada dokumen itu artinya soft copy-nya ya. Soft copy-nya tersimpan di Scopus. Scopus ada di Scopus itu
UI, kemudian ITB, UGM, ITS, dan terakhir UNS. Kita lanjutkan. Di dalam Sinta juga Anda bisa tahu adanya top 10 affiliation publication by Scopus. Jadi ada lembaga peneliti, lembaga publikasi, 10 besar lembaga publikasi yang dikirim di Scopus. Di Indonesia kita lihat yang paling tinggi UI, kemudian disusul pada tahun 2000 yaitu ITB, kemudian ITB pada tahun 2019 turun, muncul UGM, di mana UGM itu baru dapat merangkak naik itu pada tahun 2020. Terus sampai kita lihat adanya satu grafik yang menunjukkan satu kegiatan mulai dari tahun 2012 sampai 2020, di mana kita melihat ada satu kegiatan yang meningkat tajam publikasi, yaitu dari UI. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita akan coba lagi mengenal dengan jurnal terindeks Sinta. Tadi sudah disinggung bahwa di Sinta itu terindeksnya mulai dari S1, S2, S3 sampai S6. Di dalam jurnal terindeks Sinta itu terdapat sampai saat ini adalah 5.565 jurnal, di mana ada jurnal yang S1 itu termuat di dalam Scopus, terindeks oleh Scopus dan Garuda. Jadi kenapa kok dia bisa jadi S1? Itu adalah karena yang mengindeks bukan hanya Sinta saja, tetapi ada Scopus. Kemudian saya akan menampilkan apa yang dimaksud dengan Garuda. Garuda itu garba rujukan digital. Jadi Garuda itu merupakan database digital tentang jurnal. Jadi kalau kalian mau melihat berbagai macam jurnal yang ada di Indonesia, maksudnya di Indonesia itu kalau mencarinya, karena di situ ada juga jurnal-jurnal yang lain. Di sini ada 133 jurnal. Di sini berdasarkan subjek. Dari subjek edukasi, sosial sains, sampai ke astronomi. Jadi di situ. Jadi kalau Garuda itu merupakan singkatan dari Garda Rujukan Digital. Jadi artinya kalau merupakan database jurnal digital atau
database digital daripada jurnal. Jadi kalau kalian mau cari rujukan jurnal, bisa mencari di Garuda. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, diskusi kita saya cukupkan dulu. Nanti kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan notifikasi. Saksikan video berikutnya bersama Kampus Manajemen. Terima kasih.